Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya perkenalkan Nabi Yoga Indah Permana dari Prodi Akuntansi. Akan mencoba untuk menjelaskan tentang tugas yang telah diberikan melalui video ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing Pak Hendra Permadi, pengantar ekonomi makro. Saya akan mencoba dengan sebaik-baiknya untuk menjawab pertanyaan atau tugas yang telah diberikan. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi dari produsen dan konsumen dalam penentuan kualitas, kuantitas, harga, dan alokasi sumber daya produksi. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perekonomian secara keseluruhan termasuk kinerja, perilaku, hingga proses pengambilan keputusan. Ekonomi mikro dan makro adalah dua cabang ilmu ekonomi yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Pengertian ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi dari produsen, konsumen dalam penentuan kuantitas, harga, dan alokasi sumber daya produksi. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perekonomian secara keseluruhan termasuk kinerja, perilaku, hingga proses pengambilan keputusan. Perbedaan ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro dan ekonomi makro adalah dua cabang ilmu ekonomi yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Meskipun keduanya membahas tentang kegiatan ekonomi, namun terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya. Berikut adalah perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Dari segi ruang lingkup, ekonomi mikro fokus pada perspektif individu di tingkat konsumen, sedangkan ekonomi makro berupaya menemukan perspektif umum di tingkat nasional. Sedangkan ruang lingkup ekonomi makro jauh lebih luas dan umum, seperti kebijakan fiskal dan moneter, sedangkan ruang lingkup ekonomi mikro lebih spesifik, seperti rumah tangga dan perusahaan. Perbedaan berikutnya antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Dari segi tujuan. Tujuan dari ekonomi mikro adalah untuk memahami perilaku konsumen dan perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi, serta menentukan harga dan kuantitas barang dan jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan tujuan dari ekonomi makro adalah untuk memahami dan menganalisis perubahan ekonomi secara keseluruhan, seperti inflasi, tingkat harga, tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, produk domestik bruto atau PDB, dan perubahan pengangguran. Perbedaan yang berikutnya antara ekonomi mikro dan ekonomi makro dari segi teori. Teori ekonomi mikro membahas tentang teori harga, teori produksi, dan teori pasar. Sedangkan teori ekonomi makro membahas tentang kebijakan fiskal dan moneter, sehingga hubungan antara perekonomian dan faktor-faktor lain seperti politik, sosial, dan lingkungan. Perbedaan yang berikutnya dari segi contoh antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Contoh kegiatan ekonomi mikro adalah jual beli, bekerja, dan sebagainya. Sedangkan contoh kegiatan ekonomi makro adalah kebijakan fiskal dan moneter pemerintah, seperti pengaturan suku bunga, pengeluaran pemerintah, dan pajak. Dalam ekonomi, kita mengenal ekonomi mikro dan ekonomi makro. Meskipun saling berkaitan, namun terdapat
perbedaan dalam ruang lingkup, tujuan, teori, dan contohnya. Apakah yang dimaksud dengan teori makroekonomi? Teori makroekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi secara individual sebagai unit pengambil keputusan seperti konsumen individu, pemilik sumber daya, dan perusahaan bisnis. Dalam sistem perdagangan bebas, ekonomi makro memandang kegiatan ekonomi dengan memperhatikan struktur kegiatan ekonomi secara keseluruhan dan ruang lingkupnya lebih luas. Jadi, ekonomi makro adalah ilmu yang membahas output, pendapatan, pekerjaan, konsumen, investasi, dan harga total atau agregat dalam ekonomi yang terlihat secara keseluruhan. Ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang secara khusus mengeksplorasi kondisi ekonomi suatu dan wilayah secara luas dan menyeluruh, serta merupakan studi tentang agregat dan rata-rata keseluruhan aspek ekonomi. Masalah utama dalam makroekonomi. Pertama adalah inflasi. Inflasi adalah peningkatan harga komoditi pada umum disebabkan oleh non-sinkron antara program sistem pengadaan komoditas seperti produksi, penentuan harga, pencetakan uang, dan lain sebagainya dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Sebenarnya, inflasi bukanlah masalah yang terlalu bermakna jika situasinya disertai dengan ketersediaan komoditas yang dibutuhkan cukup dan diikuti oleh peningkatan pendapatan lebih besar dari persen tingkat inflasi. Daya beli masyarakat meningkat lebih besar dari tingkat inflasi. Yang B, pengangguran. Pengangguran terjadi karena kesenjangan antara penyediaan pekerjaan dengan jumlah pekerja yang mencari pekerjaan. Selain itu, pengangguran juga dapat terjadi meskipun jumlah peluang kerja yang tinggi, tetapi informasi terbatas. Perbedaan dasar dalam keahlian yang tersedia dari apa yang dibutuhkan atau bahkan dengan sengaja memilih untuk menganggur atau kita sebut pengangguran sukarela. Karena pengangguran selalu dalam perekonomian, maka pengangguran bukanlah masalah yang berat dan berbahaya. Karena sesuatu yang selalu ada dan bahkan harus selalu menjadi hal yang menguntungkan jika dapat dikelola dengan baik dalam kondisi baik. C. Neraca pembayaran yang timpang. Neraca pembayaran atau balance of payment adalah catatan tentang transaksi ekonomi negara terhadap negara lain dalam periode waktu tertentu, pada umumnya dalam periode 1 tahun. Dalam BOP ini, kemampuan atau produktivitas penduduk suatu negara menuju penduduk negara lain tercermin dari defisit atau surplusnya perdagangan dan kehabisan modal. Sepintas, akan sangat menguntungkan jika BOP suatu negara mengalami surplus dan sangat merugikan bila defisit, tetapi bukan kenyataan dalam politik ekonominya. Kemudian yang D, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jika teori pertumbuhan penduduk yang besar, jika diikuti oleh tingkat produktivitas yang tinggi, akan menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi
akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan tingkat pendidikan, dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan kualitas dan citra hidup. Namun, masalahnya tidak ada di sana, tetapi ternyata media dalam bentuk tanah atau yang kita sebut bumi tidak meningkat, dan jika dieksploitasi berjalan terus-menerus terlepas dari daya dukung, dan daya tahannya akan dengan cepat menurun. Dan jika ini akan diteruskan, berdampak pada kemiskinan atau bencana evolutif. Untuk menghindari agar kejadian ini untuk tidak dengan cepat terjadi, maka setiap pemerintah adalah negara untuk melaksanakan program kependudukan untuk mengatur jumlah kelahiran sehingga daya dukung ekonomi dapat dalam ritme dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan. 4. Mengapa pengangguran sebagai salah satu masalah dalam ekonomi makro? Pengangguran sering kali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya, yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang selalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan sosial, sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi. Yang pertama, kebijakan fiskal. Pemasukan dan pengeluaran suatu negara adalah hal yang diatur dalam kebijakan ini. Pemasukan atau penghasilan negara bisa didapatkan dari pajak yang dibayarkan oleh setiap warga negara. Selain itu, pundi pendapatan negara lainnya adalah berasal dari non-pajak, seperti lelang, denda, pemberian negara lain, dan gratifikasi. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan ini menjadi pembeda antara ekonomi makro dan mikro. Kebijakan moneter berfungsi untuk mengukur seberapa banyak dana yang telah dikeluarkan oleh bank sentral pada suatu negara. Makin banyak perputaran uang yang terjadi, maka akan berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Pada akhirnya, hal itu akan meningkatkan harga suatu produk. Sebaliknya, apabila perputaran uang sedikit, maka harga suatu produk lebih murah. Inilah yang disebut dengan deflasi. Kebijakan moneter mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Seperti itulah manfaat belajar ilmu ekonomi, yaitu agar dapat mengerti penerapannya dalam aktivitas kita sehari-hari.
Yang ketiga, kebijakan segi penawaran. Fungsi dari kebijakan ini adalah untuk menyeimbangkan neraca keuangan di suatu perusahaan atau negara. Adalah wajar jika saat ini rata-rata perusahaan membutuhkan ahli dalam ilmu ekonomi. Dengan ilmu itu, harapannya semua proses pengelolaan keuangan terutama yang memiliki kaitan dengan produksi dapat dikurangi seminimal mungkin. Selain itu, kualitas produk juga terus dapat diseimbangkan. Dengan demikian, produk yang dihasilkan pun akan lebih berkualitas. Dalam konteks Indonesia, ekonomi makro menjadi sistem untuk menganalisa perubahan ekonomi di tanah air yang berpotensi memberikan pengaruh terhadap perusahaan, masyarakat, dan pasar. Dari ekonomi makro, kita juga bisa mendapatkan penjelasan tentang terjadinya perubahan kondisi ekonomi di Indonesia demi mendapatkan hasil analisa terbaik.